Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda bersama kami UI Watch. Di samping saya ada Bang TB yang sering mengupas tentang PKI Gaya Baru. Boleh Bang, saya nanya Bang. Siap. Ini Jokowi sepertinya ya nggak bisa digoyang-goyang nih. Padahal kesalahannya banyak. Kalau abang kan fokus terhadap PKI Gaya Baru. Itu ada yang bertanya kepada saya Bang, apa tuh PKI Gaya Baru? Nah, apa memang ada? Gimana ceritanya Bang? Silakan Bang. Jadi begini, kita pernah mengalami pemberontakan komunis PKI tahun 48. Gagal. Tapi tidak pernah atau belum ada kebijakan keputusan pemerintah termasuk MPR yang melarang PKI. Setelah 65 G30S PKI keluar larangan. Itu satu jelas. Nah yang menarik, karena ideologi PKI dalam PKI ini nggak pernah berhenti, maka kami menamakannya, mereka sekarang tetap berjalan, berkembang, dan kami beri nama PKI Gaya Baru. Kenapa diberi nama PKI Gaya Baru? Karena beda dengan PKI. PKI yang ada itu terlihat jelas dan dia ngomong. Kalau PKI Gaya Baru, dia tidak tampil sebagai PKI. Tapi dia tampil dengan wajah lain, nama lain, tampilannya macam-macam, tetapi sasarannya sama. Nah, PKI Gaya Baru ini butuh ujung tombak, butuh sarana segala macam untuk mencapai cita-citanya. Dan dia menjadikan Jokowi sebagai ujung tombaknya. Ada orang nanya saya, kok Bapak bisa bilang Jokowi itu PKI? Oh jelas. Banyak orang tidak memperhatikan pernyataan-pernyataan dia di media sosial jelas. Antara lain dan yang paling jelas, Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Itu kalau bukan PKI siapa yang ngomong gitu? Ribut nggak media? Enggak. Ribut nggak kita? Enggak. Nah itu jelas. Jadi nggak ada protes itu Bang ya? Enggak, jadi Jokowi ya PKI gitu. Kemudian keluar kepresnya bahwa PKI dalam G3065 itu korban. Itu kepresnya ada. Kepres nomor 8 bulan Februari tahun 2024. Ibaratnya kepres-kepres lain dari Jokowi yang membantu, membiayai, mendanai keluarga-keluarga PKI yang itu untuk bisa berkembang dengan baik. Itulah Jokowi. Jadi kalau bilang Jokowi bukan PKI dari mana? Itu yang pertama. Kedua, ciri-ciri PKI itu antara lain yang paling jelas yang nggak bisa ditutupi adalah nepotismenya. Iya. Nah itu udah nggak bisa ngeles gitu ya. Nah Jokowi dan nepotismenya Gibran segala itu sangat terbukti. Terbukti, nggak usah ngeles lagi lah. Kalau korupsi udah bisa ngeles, walaupun jelas korupsi. Kolusi, dan nepotisme nggak bisa ditutupin. Jokowi melakukan tiga-tiganya itu. Jadi kalau dibilang Jokowi, kok dia udahlah, dia tuh PKI Gaya Baru. Cuman sekarang dia secara fisik menurut saya dapat informasi ya mudah-mudahan benar, bahwa secara fisik sudah tidak baik lagi dan tidak dalam posisi yang bagus. Fisiknya drop segala macam. Kalau kita lihat dari videonya, mukanya udah jadi tembem. Jadi secara lahir batin kelihatan Bang ya? Lahir bukan batin, lahir kelihatan. Fisiknya berubah, jalannya pelan ya, mukanya udah beda banget. Udah beda, udahlah. Jadi ya barangkali ya ini mudah-mudahan ini senarionya Allah. Kenapa dia umur dipanjangin supaya kita belajar banyak. Generasi sekarang memberikan pelajaran untuk generasi muda mendatang bahwa kita sebagai bangsa pernah memiliki presiden yang nyelundup sebagai PKI yang nyamar nggak ketahuan, walaupun akhirnya ketahuan yang kita sebutkan PKI Gaya Baru. Ini pembelajaran. Karenanya kita harus jadikan Jokowi adalah mantan presiden Indonesia yang pertama kali dan mudah-mudahan yang terakhir yang dikerangkeng karena dia korupsi dan dia nepotisme karena dia PKI Gaya Baru. Saya bermatan dia korupsi. Oke Bang, saya prihatin sekali nih. Katanya ijazahnya palsu. Kalau benar-benar itu ijazah palsu, capek kita kuliah Bang di UI.
Dia nggak kuliah bisa jadi presiden bang. Gimana cerita abang nih? Yang kalau saya sih nggak heran, dia nggak pernah kuliah. Yang bilang dia kuliah siapa? Nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah deh bang. Pratikno yang ngarang main sama Ova Emilia bahwa dia sempat pernah kuliah di Kehutanan Gajah Mada. Dari mana? Dia nggak pernah kuliah. Saya punya videonya, dia kata hehehe, IPK saya juga dulu di Badua. Itu orang yang pernah kuliah. Yang pernah kuliah kasih tahu di UGM kapan? Di mana? Siapa teman-teman kuliah? Siapa dosennya? Nggak ada di UGM Kehutanan yang kenal dia. Emang dia nggak pernah kuliah. Pratikno yang olah, yang main. Karena waktu jadi presiden Jokowi bisa nyelundup jadi presiden, dia ngajak Pratikno sebagai seknek. Balas budi Pratikno menunjuk Ova Emilia sebagai rektor UGM dengan Jokowi mencabut pengangkatan rektor itu, aturan main yang ada dengan dicabut dan presiden yang memutuskan. Pratikno menunjuk Ova Emilia. Ova Emilia dikendalikan. Halo Prof Ova, saya orang kampus, saya juga pensiunan dosen di UI. Jadi Anda orang kampus, Anda tahu lah. Ya udahlah, berhenti. Tapi silakan aja. Anda kan bayar mahal. Nama Anda selesai, anak cucu Anda akan malu kalau orang lain tahu dia anak Anda atau cucu Anda. Karena Anda yang nggak jelas. Anda orang-orang yang dikendalikan oleh si Pratikno. Dari mana Jokowi kuliah? Anda mau ngobrol saya? Boleh. Kita ngomong tempat terbuka, boleh, tertutup, boleh, empat mata. Perbaiki, segera perbaiki dan minta maaf bahwa Anda nggak benar. Nama Anda dipakai. Oke bang, ada lagi bang. Apa nih kaitannya dengan Luhut bang? Kayaknya Luhut tuh kan ini Luhut anunya Jokowi banget, backup Jokowi banget. Bukan backup, dia kang pukulnya Jokowi. Oh, malah tukang pukul. Saya sih dulu dapat masukan dari almarhum siapa tuh? Alah, yang juga ngomong itu, dia bilang ke saya, lagi G13 pecah dan PKI gagal, omnya Luhut kabur ke Australia sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Luhut nggak bisa kabur karena dia waktu itu masih merasa aman dan nggak sempat. Tapi jelas Luhut itu PKI, dia backingnya Jokowi. Backing Jokowi. Sama lah, udahlah ya. Oke. Sekarang dari mana? Morowali siapa yang main? Oh ya. Udah korupsinya luar biasa. Yakut ngomong dia nyetor ke Jokowi berapa triliun uang haji. Hah? Yakut tuh ya. Siapa lagi? Naim Nimean siapa tuh? Yang ngurusin apa itu kan dia nyetor ke Jokowi juga. Emang dia maling, duitnya triliunan. Jadi dia udah korup, ya dia nepotisme ya PKI lah. Jadi Jokowi nunggu aja nih, Allah punya skenario, dia umurnya dipanjangin dalam keadaan fisik yang nggak gitu bagus, sudah sakit-sakit dan segala macam, untuk jadi pembelajaran bangsa ini. Jadikanlah dia satu-satunya mantan presiden yang jadi PKI dan jangan pernah terulang lagi. Oke. Jadi Otak agak ada, akalnya banyak. PKI gaya baru lewat Sirekap. Sirekap itu udah setelah PKI, kok nggak ada yang ngeributin ya? Iya, saya kebenaran. Heran gua. Seharusnya Bawaslu KPU itu bertanggung jawab bang, baik secara konstitusi maupun secara moral bang. Iya, tapi KPU kan dibongkar bahwa dokumen Jokowi nggak benar. Iya, Sekarang memang dikendalikan tapi KPU. penegak hukum nggak pernah manggil tuh yang namanya KPU sama. Ya gimana manggil loh polisi dikendalikan. Kan PKI itu mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Bagaimana mau polisi mau manggil? Selama Kapolri masih yang sekarang, yang namanya Listio Sigit, lupain aja. Ganti Listio Sigit, benahin. Saya belum dapat jawaban. Kenapa Pak Prabowo tidak segera mengganti Listio Sigit? Nggak tahu saya kenapa. Jadi selama dia kan orangnya Jokowi banget PKI. Jadi sepertinya nih bang, ada yang ngomong nih, kalau Listio Sigit diganti, nanti dia ada masalah dengan Jokowi. Ya bang ya. Tapi lebih baik kita tunggu aja dia pensiun katanya. Itu menurut orang dalam. Ya silakan lah. Nah, tapi kapan tuh pensiunnya? Kita kan nggak tahu bang. Nggak lama lagi tahun depan. Nggak lama lagi. Ya mudah-mudahan setelah pensiun. Tahun ini ya, tahun 2026. Oh, dia pensiun. Jadi Prabowo juga safe gitu. Nggak ada masalah dengan Jokowi. Karena selama ini menurut cerita ya, itu Jokowi masih dilindungin oleh Prabowo.
Saya nggak tahu lah, itu analisis, itu analisis pendapat, pendapat. komentar silakan. Saya nggak mau komentar. Ya. Analisis itu bisa benar, bisa salah. Tapi orang sering anggap benar kalau logis. Masuk di logika dianggap benar, belum tentu. Yang logis itu belum tentu benar. Yang benar sudah pasti ada logikanya. Saya megang itu. Jadi kalau orang ini nggak tahu, saya nggak punya pegangan, saya nggak komentar. Oke. Nah, terus ini udah dikasih tanda nih Bang. Saya jadi ada pesan-pesan Abang yang lain? Ya buat generasi muda, jadikan ini pelajaran untuk ke depan bahwa kita sebagai bangsa yang besar sekalipun pernah mengalami situasi posisi yang nggak beres dengan berhasil nyusupnya PKI bisa jadi presiden. Namanya Jokowi. Dan sekarang kebuka PKI-nya dengan dia berakhir dan sekarang kebongkar bahwa dia itu PKI-nya itu kebongkar satu demi satu. Pernyataan dia Kepres nomor 8 tahun 2024 bahwa PKI dalam G30 S65 adalah korban segala macam di situ jelas. Enggak ada yang ribut. Padahal TAP MPRS jelas PKI itu dilarang, komunis dilarang segala macam. Lalu dicabut tuh Bang lo? Belum, sekarang dituntut karena riset 65 teman saya Nabian 65 itu sudah menjelaskan PKI itu mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Sekarang Sigit kan dikendalikan dengan kedekatannya dengan Jokowi ngangkat dia. Dulu di Solo bagaimana dekatnya. Jadi selama polisi masih Sigit di sana, Listio Sigit, ya lupakan aja lah. Nunggu Listio Sigit diganti, itu bakal dibongkar banyak. Pesan-kesan dan keinginan kami yang akan dibahas oleh Bang TB, siapa itu Gibran? Pantaskah dia menjadi presiden? Memenuhi syaratkah dia menjadi presiden? Dan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kemarin, terutama MK, sampai dia bisa menjadi presiden? Dan para pendukungnya yang saya rasa terus terang tidak bermoral. Ya, saya rasa demikian. Bang TB gimana ceritanya nih, Bang TB? Ya sederhana lah. Jokowi butuh pijakan, Jokowi butuh pegangan yang kuat setelah dia lengser sebagai presiden. Harapan satu-satunya dengan PKI gaya barunya adalah anaknya Gibran. Saya tidak ngerti bagaimana dan siapa dan apa isi dari Sirekap itu. Kok bisa-bisanya Sirekap itu Prabowo jadi presiden dan Gibran dibawa jadi wakil presiden? Dari mana? Kriterianya apa? Muke-muke pelangap-longo. Ijazahnya nggak jelas, sekolahnya nggak jelas, muka mata narkoba. Saya terus terang aja bilang, mari kita bawa di DUI terbuka, kita bikin diskusi dengan Gibran. Saya akan tunjukkan bahwa dia tuh nggak benar. Jadi kok bisa main di Sirekapnya ada PKI-nya sampai Prabowo saya nggak tahu kenapa bisa dikendalikan dalam tanda petik membawa Gibran sebagai wapres. Sehingga rame di medsos, wah Prabowo pasti cuma 2 tahun ini. Ya memang akan dijatuhkan supaya kalau Prabowo jatuh, maka Gibran sebagai wapres otomatis jadi presiden. Padahal syaratnya aja nggak benar, nggak usah syarat formal lah. Syarat kualitas saja, syarat moral aja udah nggak benar, otak nggak ada. Muke pelangap-longo, muke bekas narkoba, lulus sekolahnya nggak jelas, kok bisa jadi wapres? Mesti nggak beres. Saya nggak bisa komentar, nggak ngerti kenapa Prabowo terpaksa harus bawa Gibran jadi wapres. Artinya di Sirekap ada apa ini? Sirekap itu kayaknya dikendalikan oleh PKI gaya baru. Sehingga dia bisa jadikan Gibran sebagai wapres. Dan ini harapan Jokowi untuk dia bisa tetap survive dan hidup segala macam. Jadi kalau Gibran dilengserkan karena dia nggak memenuhi syarat dan segala macam, maka dia akan tengguling habis. Nah, untuk itulah MK yang kebetulan Gibran ngatur dari seumur dirubah. Ini kan tuh kan mainan yang udah, aduh malu boleh nggak bermoral banget ya. Tapi buat PKI, apalagi gaya baru juga, apa urusannya moral nggak ada berarti ya. Yang penting tujuan menghalalkan cara, kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat MK udah
Omnya udah ini, kemarin saya baca di medsos Pingsan. Ciri-ciri ntar lu tadi dicabut ini nyawa lu sama Allah, tanggung jawab lu di sono. Iya. Halo Pak Usman, hati-hati ya. Anda tanggung jawab merubah umur, merubah apa supaya Gibran lolos. Jadi dia tahu itu tindakan bodoh, tapi apapun yang penting itu goal sebagai syarat. Sudah berhasil, silakan. Nah, Gibran ya muke pelangap pelongo, muke narkoba, otak nggak ada, jadi wapres, jadi apa dengan Apa harapan? lagi bang? Fufu-fafa. Diharapkan Prabowo bisa digulingin dan dia jadi. Maka di medsos ramai jelek-jelekin Prabowo. Ngerti nggak Anda tuh dipakai oleh kelompoknya Gibran untuk supaya Prabowo jatuh? Dijelek-jelekin di medsos. Saya bilang Anda dipakai oleh Gibran. Kok bukan hajar Gibran, Prabowo lah dijelek-jelekin? Ini udah nggak benar. Jadi orang kita otaknya rada kurang, gampang ke bawah arus. Nggak pernah mikir kenapa. Biasakanlah pikir kenapa. Jadi udahlah Gibran, kerangkeng Gibran, karena dia nggak benar, pelangap pelongo, muke narkoba, otak nggak sampai, ijazah yang nggak jelas, tidak memenuhi syarat, bisa jadi capres. Jadi bagaimana? Oke, sebaiknya gimana bang? Ya dilengserin lagi Gibran. Jadi pelajaran yang baik. Oh. Jadi jangan mengharapkan polisi udah dikendaliin. Selama Listio Sigit tidak diganti, polisi masih dikendalikan Jokowi dengan PKI gaya barunya. DPR, maaf, udah disusupin. Kan riset mengatakan 2015 jelas riset mengatakan PKI gaya baru mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Jelas kenyataan. Jadi DPR udah jinak nih ya. Pelongo. Jadi yang benar-benar nggak berkutik, ada komisi berapa benar nggak berkutik, nggak bisa berbuat banyak. Karena secara umum dikendalikan PKI-PKI yang masuk di, bukan PKI barangkali ya, yang anggota DPR saya bisa pelangap pelongo itu kan ada artis ini yang aduh, ada artis yang baik tuh namanya saya lupa, dia mundur dari DPR. Itulah Indonesia terkini bang. Pelajaran Presidennya buat nggak punya generasi ijazah. mendatang. Iya. Pelajaran buat generasi mendatang. Kita bertanggung jawab nih. Jangan Ya, bikin Bang. malu. Jangan. Paling tidak, UI World mengatakan kami melawan terus. Supaya sejarah mencatat Oke, Pak. UI jaket kuning tidak pernah membiarkan yang nggak beres. Oke, terima kasih Bang atas ulasannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat terutama buat generasi yang akan datang. Ya kita harus terus lah. Artinya apa? Inilah wajah jaket kuning. Ya. Inilah wajah UI sebagai kampus perjuangan yang sedang dikerangkeng oleh rejim yang dulu sehingga tidak bisa berbunyi seperti juga kampus-kampus yang lain. Kami mewakili kampus UI sebagai kampus perjuangan untuk tampil ke publik. Kami tidak bisa dikerangkeng. UI World mewakili UI sebagai kampus perjuangan untuk tetap menegakkan veritas, probitas, justisia, Ya, kejujuran, keadilan, kebenaran. Ingat, gerakan 6566 melawan G13 PKI, jaket kuning turun ke jalan. Saya masih ikut dan jadi bagian. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Saya ikut ke jalan dan kita bisa melawan dan menghancurkan PKI pada waktu itu. Sekarang mereka bergerak. Kita sebut dengan beri nama PKI Gaya Baru karena tidak berani tampil ke permukaan, tampil dengan wajah yang lain, tidak ngaku lagi PKI, tapi tetap dia sebagai PKI. Dan targetnya nyusup ke Kapolri dengan mengendalikan Kapolri sekarang, Listio Sigit, dan menjinakkan DPR. Sudah terjadi. Jadi nunggu Kapolri Listio Sigit diganti, polisi dibenahin, PKI akan setengah mati dan DPR kita benahin habis. Oke, jadi Bang. UI tidak akan diam. Demikian ulasannya Bang TB. Siap. Mantap Bang. Ya jaket kuning dari 65 lah kita bergerak terus. Kampus perjuangan. Ya. Yang bukan ikutin menteri yang bilang kampus mereka. Emang dijajah siapa? Saya rasa demikian tadi ulasan kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang TB membawa semangat buat adik-adik generasi yang akan datang. Terima kasih. Dan buat rekan-rekan di kampus UI, kami akan terus berjuang mewakili Anda yang dikerangkeng nggak bisa bunyi, dibuat tidak bisa berbunyi melalui jalur birokrasi. Padahal UI bukan lembaga birokrasi, UI adalah
lembaga akademis dan kampus perjuangan. Itunya dihilangkan dan dengan melihat sebagai lembaga birokrasi yang dikendalikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia.